Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua dalam channel Dema Hendrik. Doa dan harapan saya, semua yang melihat video-video ini yang berpikiran positif selalu dalam keadaan sehat dan baik senantiasa. Dan haters-haters saya, jadilah sesuai dengan pikiran Anda semua ya. Oke, seperti pada judul yang Anda lihat, Daniel Abib bos DNA Pro ditangkap lewat di laman berita saya ya. Saya penasaran untuk melihat beritanya ya teman-teman ya. Kita klik, kita baca aja beritanya. Silahkan disimak. Daniel Abib bos DNA Pro ditangkap Bareskrim Jakarta. Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice terhadap 3 tersangka kasus robot trading DNA Pro. Polisi menangkap salah satu tersangka yang merupakan bos DNA Pro, yakni Eliezer Daniel Piri alias Daniel Abi. Oh, berarti benar sudah ditangkap ya. Ya, memang kalau ada niat untuk nipu, satu saat akan dihajar juga. Pelajaran berharga bagi yang ada niat untuk nipu, apalagi sudah memang terbukti nipu, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Saya berharap yang di Bla FX ya, yang belum bisa WD sampai sekarang ya, CEO-nya adalah Pak Andreas daripada Net 89, juga PTE SMI ya. Kalau tidak mau berurusan dengan Polri, Bareskrim, kembalikan WD yang tertunda. Harus berhasil semua WD yang dilakukan oleh para member, termasuk saya. Kenapa saya ngomong juga ini? Sampai saat ini saya belum dapat notifikasi di email tentang pencarian saya, apakah sudah landing, berhasil down di Indodax ya. Udah berapa bulan yang lalu saya melakukan itu. Saya melihat di grup itu ya, Billions Group, orang pada ngeluh sekarang Pak Andreas. Harapan saya bisa dilihat ini ya, dengan dalil bahwa admin kita, siapa sih yang WhatsApp terus ini mengganggu saja. Tunggu ya teman-teman ya. Aduh, orang lagi buat video ganggu terus ya. Oke, nggak apa-apa ya, santai aja. Nah jadi teman-teman bisa share video ini ya. Mudah-mudahan Pak Andreas sudah melihat video-video saya yang lalu juga ya, yang memang ya saya berharap begitu. Jangan banyak dalil dengan admin kita tidak segini, tidak mampu untuk menangani. Ya ini kan sudah berbulan-bulan. Kalau memang punya sistem yang bagus, perusahaan yang bagus, ya pasti bisa lah dengan sistem. Nah, pemikiran saya adalah kemungkinan tidak punya dana. Karena kalau dana ready, siap semua, member sebanyak apapun, kalau memang dana ada, itu akan landing juga, berhasil. Nah menurut saya ya, ini hanya dalil-dalil saja yang ya orang juga bisa mengerti lah Pak. Gimana sih Pak? Ya jangan sampai sama dengan statusnya si Daniel AB ini. Ya ini berita yang saya baca ya. 3 nama tersangka DPO kasus robot trading DNA Pro yang diterbitkan. Oh sudah ya, ini udah deh. Berikut identitas 3 DPO yang diterbitkan ya. Nama Fauzi alias Daniel, si jenis kelamin laki-laki. Kedua, Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB, ini yang sering dibahas di berita ini. Sepertinya bos utama ya, atau kok ada beberapa 2 yang nama Daniel ya. Aduh, miris ya nama Daniel ini.
Yang ketiga adalah Ferawati alias V, jenis kelamin perempuan. Wah, ada perempuan juga. Jadi saran saya ya, yang ingin membuka usaha, apalagi saya dengar bahwa ini menyalahgunakan perizinan dari Kementerian Perdagangan ya, kalau tidak salah ya. Kalau kalian sudah punya niat untuk nipu, ya batunya akan kalian dapat juga. Ya. Semoga boleh sadar lah, nipu banyak orang, bermiliar-miliar loh ini. Ya. Kan dengan iming-iming bunga flat. Atau memang diurus itu usaha sesuai dengan aktivitasnya, apa yang dikerjakan. Karena di perusahaan-perusahaan seperti ini itu harus memenuhi syarat perizinan. Kalau misalnya ada salah satunya yang tidak sesuai, harus dituntaskan sehingga kalian sebagai developer bisa juga berusaha nyaman, apalagi yang berkaitan dengan nasabah, user ya. Tujuan saya adalah bagaimana memberikan dorongan kepada teman-teman untuk bisa survive, bisa dapat hasil walaupun sedikit demi sedikit ya. Termasuk pada saat di VTube dulu, si VTube yang juga sampai sekarang apakah tidur atau mati untuk selamanya ya. Saya sih sudah tidak berharap lagi dengan juga berbagai alasan daripada manajemen ya, yang mengkibuli terus, yang benar-benar sukses berkepanjangan mengkibuli member-member dan member-member juga kasihan mau aja terus ya, seperti kata si Ubanan itu bahwa seperti kerbau dicucuk hidungnya lalu ditarik kemana-mana nurut ya. Pada saat saya membongkar semua, saya jadi dimusuhi. Aduh ya, saya mikir-mikir iya juga sih ya, keterlaluan nih. Kalau saya dulu kan saya memberikan motivasi kepada teman-teman karena saat itu memang lah, dihajarlah kita sama si haters mengoff-kan itu. Ya saya ngomong apa adanya, lalu mungkin para VTuber atau siapa yang merasa saya ini adalah pengkhianat. Padahal saya tidak pernah menandatangani MOU antara manajemen dengan saya kreator. Yang memberikan istilah juga Pandawa itu adalah kalian semua. Ya kan? Bukan saya mengangkat diri. Saya nggak pernah nawarkan diri. Saya aja nggak pernah nawarkan diri ke manajemen saat itu. Justru manajemen merekrut aja masuk di grup utama. Ya, tapi Anda tahu bahwa saya bukan berada di pihak siapa-siapa. Saya adalah orang yang netral dan independen, selalu memberikan motivasi karena itu adalah passion saya. Ya. Kemarin saya mengajar murid saya yang masih SD. Ya, saya kasih motivasi ke dia setelah belajar dan saya tidak capek, saya senang. Kenapa? Ya itu adalah passion saya. Anak kecil kita kasih motivasi, apalagi kok dia bisa di waktu-waktu luang bisa menghasilkan uang. Nah itulah saya. Jadi jangan salah kaprah tentang saya. Nah, jadi karena itu daripada nunggu VTube sampai kapanpun ya, menurut saya ini kalau Anda masih berharap, gunakan logika dikit. Kenapa mesti di ujung-ujung akhir perizinan expire? Kenapa tidak tahun lalu? Ya, saya sih nggak menyalahkan sekarang tim 9 yang saya kasih istilah jilid 2 saat itu. Karena itu adalah inisiatif mereka untuk berusaha. Tapi saya di jilid pertama saya menganggap bahwa si VTube ini gagal di tangan Wilbert Karimun. Ya, sudah saya prediksi dan saya analisa dari kehaluan mereka yang menganggap diri manajemen, ngomong tidak berdasar. Kita punya mimpi oke, ya, tetapi mimpi itu harus terukur, jelas. Masa ngomong antar mereka itu ya, mereka mencoba mau meyakinkan saya saat itu. Katanya nanti ketika landing dana bermiliar-miliar itu, komisi berapa persen aja itu mereka bisa beli pesawat jet. Lalu ketemu mereka satu dengan ini adalah logika yang
tidak masuk di dalam akal. Mengharapkan uang, tiba-tiba bapaknya itu orang yang punya ribuan triliun, bapak yang mana? Saya ketawa ini teman-teman, karena kita ngomong yang masuk akal lah. Kita boleh bermimpi, bermimpi boleh, tapi jangan bermimpi tiba-tiba mau jadi kaya raya. Ya, sampai saya ketawa loh ya. Saya ketawa mereka ketemu nanti beli jet pribadi ya, ketemu sampai sekarang YouTube aja nggak bisa on, gitu. Meeting sampai subuh di pinggir jalan, katanya punya duit banyak. Kenapa saya ungkit ini? Saya kasih logika berpikir buat teman-teman semua yang menganggap saya haters tidak masuk akal. Kasihan dikibuli terus, ya. Kemudian muncul mereka motivasi kita berjuang, para VTuber luar biasa. Apanya yang luar biasa? Hah? Berjuang apa perjuanganmu? Ya ngomong yang benar saja lah. Kalau memang nggak bisa mengonkan VTube, bilang, aduh, minta maaf VTuber ya, saya nggak bisa mengonkan VTube. Itu luar biasa. Apanya luar biasa? Luar biasa mengkubuli, itu yang terjadi. Luar biasa PHP-nya. Ya, saya sekarang realistis aja. Sejak VTube on, ya saya bermain CU saat itu, Step in Your World. Sayangnya Step in Your World mematikan diri sendiri dengan alasan, yang nggak tahu apakah mematikan diri sendiri dengan alasan bahwa di hack ya. Tapi itu adalah permainan daripada aplikasi-aplikasi yang memang mau mematikan diri sendiri, menyalahkan pihak seolah-olah ada pihak ketiga, padahal itu spekulasi aja ya. Banyak lah ya, banyak yang sudah terjadi. Makanya cerdas saja. Nah, saya bermain di media sosial aja yang real ya. Siapa yang mau hajar? Karena dua yang disarankan oleh Pak Tongam adalah 2L, bukan lu lagi, bukan ya. Kalau hater sih boleh dibilang seperti lu lagi ya. 2L, logis dan legal. Logisnya itu masuk dalam akal, legalnya itu memenuhi semua syarat perizinan. Kalau VTube saya ditawarkan berbagai aplikasi juga. Aduh, nggak tobat-tobat juga ini teman-teman. Saya beberapa kali belajar aja sudah ngerti lah ya. Ya, udah ngerti permainan di dunia jadi digital. Ada yang mengatasnamakan dengan koin, kripto dan lain-lain. Saya udah pengalaman. Ya. Punya token sendiri. Iya. Tapi yang bikin saya malas itu ketika sudah membangun. Saya adalah tipe orang yang membangun dari punya punya passion itu ketika ada pegang sesuatu, saya membangun dari nol. Saya suka membangun dari nol. Nah, ketika kita sudah membangun dari nol lalu mematikan diri sendiri atau dihajar oleh regulator, ini yang gigit jari kita. Capek hati. Ya. Dulu waktu di SCW kita pikir VTube bisa bertahan, ya pada kenyataannya nggak bisa. Ya mau ngomong apa lagi? Lu masih mau bilang sabar, luar biasa semangat, kita ngomong apa adanya. Ya, jangan jadi orang yang suka ngibul. Saya mulai membangun di CU, mulai grup jaringan besar, mati juga. Ada teman yang ngajak Gen BTT. Saya yakin dengan keyakinan itu, dia bilang ini bisa di withdraw ke Binance atau Indodax. Saya coba, memang benar Indodax itu adalah bursa yang resmi penjualan di Indonesia ya. Kalau di luar Binance. Real. Bayangkan loh itu teman-teman. Siapa yang tidak yakin? Mati juga. Dia matikan dirinya sendiri. Sudah mulai banyak yang nawarkan, Bang Dema ini bagus apanya? Saya udah malas. Ditawar kok ini ambil peluang. Aduh, kalau masalah peluang itu saya memang tipe leader ya. Banyak yang teman ngikut. Saya sekarang membangun di Snack Video dan memang itu real. Saya coba pelajari seperti TikTok, media sosial ini ya. Mudah-mudahan sistemnya itu tidak berubah aja ya. Karena dengan kondisi sekarang saya mulai membangun dari nol, meyakinkan kepada VTuber ketawa aja, ya udah nggak apa-apa. Kamu ketawa, saya jalan terus. Jangan berpikir ketika kamu tidak masuk maka saya rugi, tidak. Saya kan sudah bilang saya percaya kepada hukum alam.
Itu baru hukum alam. Belum saya libatkan hukum Tuhan saya yang menolong, ya kan? Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau saya tidak masuk, lu nggak ada ngapa-ngapain. Enggak. Saya akan berjalan terus, ya. Faktanya sekarang udah yang masuk di aplikasi saya, sorry teman-teman. Wah, ini ternyata kosong ini. Mau minum sudah kosong. Ya seperti inilah itu. Mau minum kosong. Mau apa? Nggak bisa memuaskan karena kosong, ya. Nggak ada airnya. Yang diminum itu yang berisi, ya sama. Seperti snack video, ada isinya, bisa membayar sekarang. Saya dapat penghasilan sekarang 100 ribuan di snack video. Udah berapa hari ini? Aduh gatal. Sorry teman-teman. Itu real. Jadi saya sarankan teman-teman untuk saya cari air minum dulu. Beginilah kalau apa adanya, tanpa ngedit di depan. Ini nih, oke, nggak ada pipetnya, kita main bolpen aja ya. Lu lihat haters nih ya, dehaya apa adanya. Ini kan kalau kita minum yang ada isinya itu enak ya, bisa memberikan solusi. Ini kan rasanya enak sekarang ya. Nah ini nih, ilustrasi ini saya berikan kepada Anda ya, spontan aja. Ini ibaratnya VTube. Dibilang luar biasa, apa luar biasa? On kan dulu baru luar biasa. Yang suka ngibul, sampai perjanjian lama dibahas ya, nggak relevan. Ini snack video, saya minum. Enak, terasa kan? 100 ribu satu hari kan lumayan. Saya nggak menyombongkan diri, tapi saya memotivasi teman-teman untuk melakukan sesuatu. Saya senang ketika Anda terbantu juga. Ada anak-anak beli jajan karena saya rasakan. Saya bisa berbicara karena saya rasakan. Ketika anak-anak minta susu, ada pembeli susu dari snack video. Tiap hari WD coy. Lu masih menanti yang nggak ada isinya. Gimana? Apanya yang luar biasa? Kalau VTube bisa on, itu baru luar biasa. Lalu kita jalan lagi. Ya, tapi seperti janji saya, kalau ada 4 orang namanya di dalam yang mau tidak mau harus tinggalkan VTube. Karena saya harus konsisten dengan kata-kata saya. Ya, itu teman-teman. Jadi sepertinya itu aja, ini sudah panjang ini video ini. Kalau diupload kepanjangan berat ya. Berat ya. Oke teman-teman VTuber semua, beralihlah, hijrahlah ke snack video dan saya akan berkata kepada Anda luar biasa. Semangat ya. Tapi kalau di VTube, pertahankan VTube, nggak ada semangatnya. Yang dinantikan adalah sesuatu yang belum pasti. Lihat saja video-video pencarian saya, WD saya.